Halo, hai teman-teman semua, selamat datang di podcast gue. Kenalin, gue Della Desania. Di sini, gue akan bawain podcast yang berkaitan dengan sekolah. Oke, sebelum masuk ke inti podcast ini, gue mesti kasih tahu kalau yang akan gue bawain ini adalah saran dari teman-teman gue, dan karena gue juga sering banget sih mikirin hal ini. Oke, langsung lanjut aja ya. Jadi, apa nilai dan ranking yang kita dapatkan selama sekolah adalah patokan kesuksesan kita? Sebelumnya, kalian pasti udah tahu dong sekolah itu apa, ya kan? Gue jelasin sedikit ya. Jadi, sekolah itu adalah suatu lembaga pendidikan yang berguna untuk mendidik anak-anak bangsa. Asik, di mana ini bersifat formal. Nah, di sini gue akan bahas tentang nilai dan ranking. Dan tentunya lo semua udah gak asing sama hal ini. Dimana di sekolah sering banget pasti hal ini dibahas, ya kan? Dan pastinya banyak banget yang ambil sama hal ini. Dan kali ini yang akan gue bahas adalah apa kaitannya nilai dan ranking dengan kesuksesan? Apa itu jadi faktor apa tuh? Bukan faktor umur ya, faktor utama maksud gue. Oke. Jadi, apa iya benar? Apa yang kayak orang pikirin tentang ini? Wah, masa iya? Jadi gini, kalau menurut gue pribadi sih, kesuksesan itu kayak soal target yang tercapai gitu. Dimana sebelumnya lo tuh buat plan atau cara-cara apa aja yang mau lo lakuin untuk mencapai target lo itu. Dimana hal itu lo lakuin setelah lo udah tahu apa aja nih yang cocok buat lo targetin dan ingin lo capai gitu. Oh iya, pada dasarnya setiap orang punya standar suksesnya masing-masing. Karena kan sejatinya setiap orang beda gitu. Dan ini juga berkaitan sama hal yang menurut gue gini. Lo yang belajar, lo yang mengamati, lo yang mengolahnya, lo yang menikmati, lo yang berada di dalamnya, dan setelah itu, lo pula yang terbentuk akan itu. Oke, balik lagi bahas nilai sama ranking nih. Banyak banget opini yang menyatakan hal-hal ini sebagai patokan atau tanda awal dari kesuksesan. Dapat dilihat, di mana mungkin ada aja orang yang bilang kalau nilai yang lo dapat gak maksimal, dan lo gak dapat ranking, gimana mau sukses, jangan harap, dan lain-lain. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kalau menurut gue sih, ini tuh ada kaitannya sama lo ranking atau enggak, nilai bagus atau enggak. Kayak biasanya nih kan, pasti kalau misalkan lu atau temen lu gitu, nilainya bagus atau ranking, pasti ada aja kayak penganggapan dari orang-orang tuh kalau lo pinter ya kan. Nah, sedangkan pinter itu ada kaitannya dengan rajin dan disebut-sebut sebagai teoritis. Dimana kalau orang pinter itu biasanya dia bisa ngelakuin sesuatu karena rajin latihan gitu, rajin belajar gitu. Nah, mungkin rajin dari orang yang dianggap pinter inilah yang menjadikan orang dapat mengatakan anak yang nilainya bagus dan ranking gitu, kayak udah pasti sukses gitu. Padahal kalau menurut gue, selama gue ngamatin, kalau kita itu hanya terlalu membanggakan satu hal, ya sebenarnya itu biasa aja gitu. Kayak nilai di rapot, coba deh pikir-pikir lagi. Kalau sebenarnya gak semua angka itu nilai, karena nilai itu secara keseluruhan ada banyak banget. Dan lagi pula coba pikirin, kalau angka yang bukan berarti nilai, yang terlalu digimana-gimanain sama banyak orang itu, semakin lama akan hilang dimakan oleh waktu, yang akhirnya tidak ada artinya. Kayak cuma sementara gitu loh. Dan ranking, menurut gue ranking hanyalah angka keberuntungan yang biasa aja. Karena sesungguhnya sukses itu terbentuk atas banyak aspek gitu. Jangan seakan merambah kesuksesan orang karena kelemahannya di satu aspek. Dan terakhir, jika standar kesuksesannya kalau dia bisa ranking di satu angkatan, ya udah berarti itu kesuksesannya. Karena kan gak bisa dong sama-samain standar seenaknya gitu. Toh pada dasarnya juga diri kita ya kita yang urus, dan kita yang bertanggung jawab atas diri kita. Oke, sekian podcast dari gue. Semoga bermanfaat. Terima kasih.